Barja masih berdiri di tempatnya. Wajah dukun itu kelihatan tegang. Matanya melotot. Gong tua yang ada di sudut ruangan rumahnya itu nampak mengeluarkan darah. Darah itu terus mengalir dan membasahi gong tua itu. Gong tua itu mengeluarkan darah. Aneh, tidak masuk akal. Gong tua itu terus dibasahi darah. Tidak mungkin. Ki Barja merasa tidak percaya. Dukun tua itu kemudian melangkah mendekati gong tua itu. Tetapi dia semakin heran dan tidak mengerti, karena darah itu seluruhnya lenyap dan gong tua itu kembali seperti semula. Aneh. Aneh. Darah itu hilang. Tidak mungkin. Mataku masih normal. Tadi aku lihat gong itu mengeluarkan darah. Tapi kenapa kini darah itu lenyap sama sekali? Aneh. Rasanya aku tidak mengerti. Ada suara orang terisak. Di mana suara itu? Rasanya aku kenal suara itu. Itu suara Arno. Di mana gadis itu? Dia datang menggangguku lagi. Tapi wujudnya tidak tampak. Hanya terdengar suara isak tangisnya saja. Di mana dia? Harman, di mana kau? Apakah kau belum puas menggangguku, Harman? Ayo tampakkan wujudmu. Dia tidak muncul. Tapi rasanya aku mendengar suara isak tangis itu dari arah sudut ruangan itu. Oh ya, dari arah gong tua itu. Oh, apakah memang dari gong tua itu? Ya, suara isak Arnum itu jelas dari arah gong tua itu. Oh, aneh. Apakah gong tua itu memang mayatnya Arnum? Karena nenek tamuku itu pernah menyatakan kalau gong tua itu sebenarnya adalah mayat seorang gadis. Apakah memang benar mayatnya Arnum? Suara isak tangis itu hilang. Rupanya benar apa yang dikatakan nenek itu. Kalau gong tua itu sebenarnya mayat seorang gadis. Tapi pasti mayat Arno. Apa aneh. Mataku tadi melihat kalau itu memang sebuah gong tua. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin bisa terjadi kalau gong tua itu sebenarnya mayat seorang gadis? Aku belum bisa memastikannya. Apakah benar itu mayat Arno? Ki Barja keheranan. Apakah benar gong tua itu mayat seorang gadis? Sementara itu di rumah Ki Sumanta, di rumah itu sedang ribut dengan hilangnya Lasmi. Kok ini bagaimana, Nyai? Kenapa Lasmi bisa tidak ada? Apakah dia tidak bilang denganmu? Lasmi sore tadi hanya bilang padaku, Pak, kalau dia akan keluar sebentar. Dia tidak betah berada di kamar terus. Aku sudah peringatkan dia agar jangan terlalu jauh, tapi dia tidak kembali lagi, Pak. Celaka. Kau pun tahu, kalau senja hari tadi gong tua itu berbunyi lagi, itu berarti Telaga Angker itu meminta korban lagi. Aku khawatir sekali, Nyai.
Jangan-jangan Lasmi telah menjadi korban tenaga angker itu. Pak, jangan berkata begitu, Pak. Itu tidak mungkin. Aku akan mencarinya lagi, Pak. Kau pun harus mencarinya lagi ya, Pak. Aku sudah keliling desa mencarinya, tapi Lasmi tidak aku temukan. Pak, perasaanku memang tidak enak. Jangan-jangan Lasmi memang pergi ke telaga angker itu, Ya. Pak. Lasmi pasti pergi ke telaga angker itu karena dia memang meminta agar bapaknya yang terkubur itu segera diambilnya. Wah, kasihan gadis itu jika dia memang telah menjadi korban telaga angker itu. Lalu bagaimana sekarang, Pak? Waduh, bagaimana aku juga bingung. Aku khawatir sekali. Lasmi, kasihan sekali gadis itu, Pak. Sudah bapaknya menjadi korban, ini anaknya lagi. Maka demikianlah pada siang harinya desa Manuk Lagoa gempar kembali dengan hilangnya Lasmi. Lasmi pergi dari rumahku sore hari kemarin dan hingga saat ini gadis itu belum kembali. Aku khawatir sekali. Aku sudah mencari keliling desa, tapi Lasmi tidak aku temukan. Bukankah kalian juga dengar kalau senja hari kemarin itu gong tua itu berbunyi lagi? Telaga angker itu sudah meminta korban lagi. Aku khawatir kalau korban yang dimintanya itu adalah Lasmi, gadis itu pasti pergi ke telaga angker itu. Ki Sumanta harus bertanggung jawab. Lasmi harus ditemukan. Itu berarti Ki Sumanta sudah membunuh gadis itu. Tunggu. Kalian jangan begitu. Aku ini justru telah menyuruh Lasmi tinggal di rumahku. Karena aku khawatir gadis itu hidup sendiri. Jika benar Lasmi menjadi korban telaga angker itu, kenapa kalian salahkan aku? Bukankah Lasmi sendiri yang bersalah karena dia telah membohongi istriku? Kalau dia ternyata bukan jalan-jalan di depan rumahku, tapi dia pergi dan tidak kembali lagi. Satu demi satu, penduduk meninggalkan tempat itu dengan wajah tidak suka kepada Ki Sumanta. Mereka semua pergi. Nampaknya mereka merasa kecewa dan tidak suka padaku. Apa mau mereka? Mereka menuntut tanggung jawab padaku. Aku memang perlu bertanggung jawab setiap ada kejadian apa-apa di desa ini. Karena aku ini adalah seorang kepala desa. Tapi nampaknya kemauan mereka lain. Ki Sumanta akhirnya pergi. Sementara itu Nilam Cahya yang berada di rumah Wong Bagus nampak tengah duduk seperti biasanya di dalam kamarnya itu. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ini mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Lah, di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan ada Pulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Begitu mules, minum Enterostop. Sepertinya desa Manuk Lagoa ini semakin hari semakin terus diributkan dengan telaga angker itu. Menurut Wong Bagus,
Telaga angker itu sudah banyak juga memakan korban. Aneh. Rasanya aku penasaran juga. Mana mungkin bisa begitu? Telaga itu hanyalah berupa air berwarna hijau. Apakah memang di telaga angker itu ada makhluk silumannya yang belum diketahui? Ya, kukira memang begitu. Rasanya tidak mungkin jika telaga angker itu tidak ada yang menunggunya. Pasti ada makhluk silumannya, tapi entah makhluk apa. Kasihan juga penduduk desa ini. Kalau mereka terus-menerus ditakuti dengan adanya Gong Tua, juga telaga angker, penduduk desa ini lama-lama bisa habis menjadi korban. Benar, Lasmi telah hilang. Benar, kami juga tidak tahu kemana perginya gadis itu. Sore kemarin, Lasmi hanya pamit ingin jalan-jalan sebentar, tapi hingga kini tidak kembali. Aduh, aku sangat khawatir sekali, Wong Bagus. Jangan-jangan korban senja hari kemarin adalah Lasmi. Ya, jangan kita menduga buruk begitu. Kita harus berusaha mencarinya. Belum tentu Lasmi menjadi korban telaga itu. Tolonglah kami, Wong Bagus. Bantulah mencarinya. Ya, jangan panik. Tenanglah, Nyai. Kami akan berusaha mencari Lasmi sampai ketemu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sudah siang. Aku harus mengambil penumpang langgananku di pasar. Aku harus menarik delmanku kembali. Aku permisi. Wong Bagus yang baru pulang dari rumah Ki Sumanta langsung menuju ke pasar desa. Nampaknya ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak. Sudah banyak sekali korban yang diminta telaga itu. Dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang tahu ada apa sebenarnya di telaga angker itu dan apa hubungannya dengan Gong Tua itu. Gong Tua itu juga belum ada yang tahu dari mana asal usulnya. Gong Tua itu memang sudah ada sejak lama di bekas rumahku, tapi aku juga khawatir. Aku takut. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Sudah sampai di tempatku ini. Kenapa perasaanku hari ini tidak enak sekali? Aku tiba-tiba rindu sekali pada Arnu, istriku. Aku teringat dia. Arnu, aku rindu sekali padamu, Arnu. Arnu istriku. Wong Bagus tertawa dan berbicara sendiri. Sampai orang-orang yang lewat di dekatnya memperhatikan. Mereka saling berbicara dan memperhatikan Wong Bagus. Tetapi Wong Bagus tidak memperdulikannya. Orang semakin ramai. Yang kini segalanya sudah hancur. Dan akulah penggantinya. Akulah perempuan terkaya.
Ibu, kini kita sudah menjadi orang kaya ya. Aku kini tidur di tempat tidur yang enak dan empuk. Aku senang sekali, Bu. Kau senang, nak? Iya. Bagus. Memang begitulah seharusnya. Selama ini kita selalu hidup serba kekurangan. Meskipun bapakmu almarhum seorang kepala desa, tapi hidup kita selalu susah. Tapi kini kita sudah kaya. Kita tidak akan kesusahan lagi, anakku. Kini aku sudah bisa menikmati kekayaanku. Tapi bagaimana dengan gadis cantik itu? Aku telah mengadakan perjanjian dengan dia bahwa aku harus memberikan anakku sendiri. Anakku akan menjadi korban sebagai tumbalnya. Tapi entah kapan perempuan itu datang menemui aku. Mas Andri, Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Posisi Audio Farma. Apakah dia benar-benar telah membuktikan segala rencananya itu, kan? Iya, dia kini sudah menjadi orang terkaya di desa ini. Rumahnya itu benar-benar dibangun megah dan besar sekali. Tapi dari mana dia memperoleh biayanya itu? Itulah yang aku bingungkan. Sudahlah, Kang. Untuk apa memikirkan orang lain? Itu tandanya orang yang mengiri melihat kesenangan orang lain. Aku bukannya mengiri, Bu, tapi curiga. Sama saja, Kang. Mana ada orang yang sejak lama kita ketahui hidupnya susah, kemudian tiba-tiba menjadi kaya mendadak begitu. Ini pasti ada apa-apanya. Kang Ardi, mungkin kita malah senang seharusnya ya. Kita bisa minta bantuan pada Bu Kadir itu. Bukankah dulunya dia waktu susah pernah tinggal di rumah kita ini, toh, Kang? Ayo, Iya. toh? Iya. Bu Kadir pasti mau menolong kita, Kang. Dia akan tahu kalau kita orang miskin. Iya, Hidup tahu. kita tidak pernah mencukupi. Nah, cobalah Kang Mardi datang menemui dia. Maksudmu kita pinjam uang begitu? Loh, kok pinjam, toh, Kang? Bu Kadir sudah pasti mengerti dengan kedatanganmu, Kang. Jangan kita memikirkan dari mana dia bisa jadi kaya mendadak begitu. Itu urusan dia. Pokoknya, Kang, kau datang dan dia mau mengerti. Bagaimana seandainya Bu Kadir tidak memberi apa-apa dan justru tidak mau menerimaku? Rasanya tidak mungkin Bu Kadir sekejam itu, Kang. Ya baiklah. Kalau itu maumu. Akhirnya, Mardi pergi menuju rumah Bu Kadir dengan maksud meminta belas kasihan, walau sebenarnya hal itu tidak dia inginkan. Mardi sudah sampai di pintu halaman rumah Bu Kadir. Rumah yang dulunya sebuah gubuk sederhana sekali, kini berubah menjadi sebuah rumah yang besar. Halamannya luas dan indah. Tak lama kemudian, Itu ada seorang laki-laki tengah menyapu halaman. Siapa dia? Rasanya aku baru kenal. Biar aku panggil. Aku panggil orang itu saja. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis.
Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa tuh? Hidrotalsip. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsip. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit panas dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Bes, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan ini. Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Nah, bilangnya kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgir dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa yang Apakah kau curiga? Ayam hitam yang tergantung di belakang itu pun mati dimakan belatung dan cacing. Jadi benar bilang, kalau di dalam tubuh Pak Tulus itu banyak binatangnya. Iya, aku curiga kalau kematian Pak Tulus ada orang yang mempengaruhi dengan ilmu hitam jahatnya. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diributin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak Proma tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa tuh? Hidrotalsip. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsip.